Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi bangsa Indonesia. Dalam setiap peradaban manusia, bahasa selalu hadir di tengah-tengah mereka. Bahasa dan manusia merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana bahasa bertindak sebagai suatu media yang membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa hadir dalam suatu kelompok masyarakat merupakan hasil dari interaksi antar sesama manusia yang ada di tempat tersebut. Hal ini juga berlaku bagi bahasa Indonesia yang telah tercipta berpuluh-puluh tahun dan mengalami perkembangan yang begitu signifikan hingga kini. Bahasa Melayu di Riau memiliki 6 dialek, yaitu dialek Melayu masyarakat terasing, dialek Melayu Pertalangan, dialek Melayu Pasir Pangarayan, dialek Melayu Kampar, dialek Melayu Rantau Kuantan, dan dialek Melayu Kepulauan Riau. Lebih lanjut, Hamidi menyatakan bahwa dialek Melayu Kepulauan Riau disebut juga dengan dialek Riau Johor. Sebab kerajaan Riau Johor, Pahang, dan Lingga pernah bergabung dalam satu kerajaan, yaitu Kerajaan Melayu, sebelum dibagi dua oleh Belanda dan Inggris dalam Perjanjian London tahun 1824. Peresmian nama bahasa Indonesia pada masa pasca kemerdekaan. Bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945, karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Terdapat pada pasal 36. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Fungsi bahasa Indonesia adalah sebagai lambang kebanggaan kebangsaan, identitas nasional, alat perhubungan antar warga, antar daerah dan antar budaya, serta alat pemersatu suku, budaya, dan bahasa Nusantara. Bahasa merupakan budaya dari masyarakat yang berfungsi sebagai alat komunikasi. Suatu bahasa akan berkembang dengan baik apabila masyarakat memakainya memberi perhatian positif. Bahasa berfungsi sebagai wahana untuk menyampaikan informasi dengan cepat dan sekecil-kecilnya, sehingga kita dapat menguasai ilmu tersebut. Ejaan pembaharuan merupakan suatu ejaan yang direncanakan untuk memperbaharui ejaan Republik. Konsep ejaan pembaharuan yang telah berhasil disusun itu dikenal dengan sebuah nama yang diambil dari dua nama tokoh yang pernah mengetuai panitia ejaan itu. Dalam hal ini adalah Profesor Prijono dan Katopo. Dua perbedaan tersebut dapat terlihat dari penulisan kata EYD, yaitu santai, yang akhirnya menggunakan huruf I, sedangkan ejaan pembaharuan santai yang akhirnya menggunakan huruf Y. Yang ketiga, ejaan Melindo atau Melayu Indonesia, yaitu hasil perumusan ejaan Melayu dan Indonesia pada tahun 1959. Perumusan ejaan Melindo ini diawali dengan diselenggarakannya Kongres Bahasa Indonesia yang kedua pada tahun 1945 di Medan, Sumatera Utara. Bentuk rumusan ejaan Melindo merupakan bentuk penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Namun, ejaan Melindo ini belum sempat dipergunakan karena pada masa-masa ini terjadi konfrontasi antara negara kita Republik Indonesia dengan pihak Malaysia. Yang keempat, ejaan baru atau ejaan LBK. Ejaan baru pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Melindo.
Perbedaannya adalah di EYD ada kata remaja, di ejaan baru tertulis remaja, atau di tengah-tengah antara A dan J diselipkan huruf D. Yang kelima, yaitu ejaan yang disempurnakan. Pada waktu pidato kenegaraan untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1972, diresmikanlah pemakaian ejaan baru untuk bahasa Indonesia oleh Presiden Republik Indonesia. Dalam kebijakannya yaitu ejaan lama menggunakan D di awalan katanya, misalnya jika. Sedangkan EYD yang telah disempurnakan, kata jika tidak lagi menggunakan D di belakang J-nya.